pemahaman itu, ya. Ada e-learning, berharapnya tidak menjadi masalah, ya. Mengupayakan masa depan tentunya perlu upaya sampai ke masjid, ya, perlu juga apresiasi, ya, dalam rangka memperoleh sinyal yang lebih baik. Semoga demikian benar, ya. Jadi kalian upaya dan dua kalian kah, yel kelas, stop sharing dulu untuk memberikan semangat. Gimana Helmi? Bang, kalian ya menyemangati teman gitu ya, gitu ya. Oke, KM-nya Helmi bukan? Tanya minggu depan ya Dika ya. Iya, depan nanti ada ya. Oke, sip. Yuk kita mulai saja ya untuk materi air. Pernah ya saya singgung masalah ini ya. Ini tuh ada berapa bahasan sih? Ada 6. Tapi yang adalah satuan. Sudah pernah saya singgung. Ya, ada konversi satuan ada di dalamnya, di dalam bahasan karakteristik air. Ada yang bisa memberikan alasannya mengapa? Silakan. Pernah saya bilang loh ya, kalau kalian mendengarkan, kalian mengikuti kuliah secara reguler, ya. Pertama, persatuan ada terus kita bahas di karakteristik air karena kalau nggak salah kemarin untuk mengkonversi satuan, Bu. Gitu kan? Mengkonversi satuan. Ya, supaya bisa, Bu. Kita tersalinitas asiditas dalam. Nah, untuk mengingat air sendiri, utilitas ini kan membahas tentang air industri. Ada 3 jenis industri. Siapa mau mencoba? Tadi Dika sudah, yang lainnya? 3 jenis air industri adalah, sehingga nanti kualitas paling tinggi adalah air untuk apa? 2 orang, silakan. Kok tidak ada yang menyambung? Kristianti. Kristianti dulu. Apa Kristianti? Kristianti, oh, masih off ya. Kemudian Prabowo. Kristianti dulu ya. Iya, Bu, bentar ya, Bu. Air di industri itu ada air proses, air pendinginan atau cooling water, air boiler feed, sama air domestik
atau portable water, Bu. Potable, R-nya hilang ya, Chris. Potable water, ya. Tapi secara khusus potable water tidak menjadi bahasan tersendiri, kalian tambahan saja itu ya. Ya, ada air proses tadi ya, nanti bilang air proses, air pendingin, dan air umpan boiler. Si Bowo tadi ngangkat tangan. Yang urutannya deh, dari tinggi ke rendah kualitasnya atau dari rendah ke tinggi, silakan Bowo. Ya, gantian Bowo untuk on mic. Bu. Terus dilanjutkan dengan proses sama boiler. Kurang jelas si Bowo, suaranya di saya. Yang pertama adalah air. Yang Kenapa nggak pertama lancar? itu cooling water, Bu. Terus proses equipment, terus boiler. Boiler. Jangan proses equipment. Kalau proses equipment kan berarti peralatannya ya. Tetapi airnya ya. Jadi apa? Proses water kalau kamu mau pakai bahasa Inggrisnya ya. Boiler feed water. Ya. Cooling water, process water, ya. Kemudian boiler feed water. Oke, jadi itu urutannya dari rendah ke tinggi. Namanya air pendingin kan untuk pendinginan saja, ya. Kemudian air proses dia bercampur, ya, untuk proses tersebut, ya, untuk menghasilkan. Sehingga yang paling tinggi adalah boiler feed water, ya, air umpan boiler, ya. Jadi kita pelajari satu persatu itu karena masing-masing harus memenuhi karakteristik air itu, gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam di sini, kalian perhatikan bahwa padatan dalam air, ya, padatan berarti kan solid, ya. Padatan dalam air seluruhnya disebut dengan padatan total, ya, total solid. Nah, total solid itu dibagi menjadi 3, ya. Total solid, ya, padatan total dibagi menjadi dissolved, suspended solid, dan settleable solid. Ya, jadi ada padatan terlarut, ya, total padatan terlarut biasa disingkat TDS. Total suspended solid, total padatan tersuspensi atau TSS, dan padatan terendapkan. Ya, ingat, ini bisa diingat selalu, bahkan harusnya sih tidak akan lupa ya, seperti tadi 3 jenis air industri gitu kan, air pendingin, air proses, air umpan boiler. Ini ada 3 jenis padatan ya. Padatan terlarut, padatan tersuspensi, padatan terendapkan. Oke, silakan siap-siap angkat tangan. Dari 3 jenis padatan ini, padatan atau jenis padatan mana yang paling kecil ukuran partikelnya? Dari namanya. Daniel. Ya, open mic Daniel. Yang paling kecil itu yang total dissolved solid bukan, Bu? Bukannya dihilang.
Total Iya. TDS, Bu. Nah, TDS yang paling kecil ukurannya, orang dia terlarut kok gitu ya. Jadi ukuran partikel paling rendah itu padatan terlarut gitu ya Daniel ya. Setelah itu baru Iya, Bu. Terima kasih, Bu. setelah itu kemudian ukuran partikelnya setelah padatan terlarut, Daniel lanjutkan. Setelah padatan terlarut, kemudian padatan, kok hilang Danielnya? Setelah padatan terlarut, ya Naufal mau open mic? Padatan tersus. Ya kamu jangan pakai bukan lagi, Naufal. Sok. Padatan tersuspensi, Bu. Setelah Bu. ya kalian tabrakan ya suaranya ya. Oke, ya Naufal sudah saya catat. Padatan terlarut, padatan tersuspensi, setelah itu padatan terendapkan, gitu ya. Kalau dari sisi ukuran partikelnya, ya. Dari namanya saja ya, padatan terendapkan, dia bisa terendapkan sendiri, gitu kan ya. Sehingga berikutnya kalau kalian perhatikan di sebelah kanan ini, yang paling kanan, itu menyatakan satuannya. Satuan padatan dalam air itu bisa diberikan miligram per liter. Ya, miligram per liter. Ya, seluruh padatan dalam air. TDS, TS, unsettlable solid itu semuanya dalam miligram per liter satuannya. Sehingga untuk ukuran yang lebih cepat diisi, ya, digunakanlah pengukuran daya hantar listrik, gitu ya, DHL dalam mikrosiemens per sentimeter. Keruhan, ya, satu NTU, ya, NTU, nephelometry turbidity unit, gitu ya. Ini nanti kita lihat satu persatu. Untuk TSS satuannya NTU, ya, dengan cara mengukur turbidity-nya, mengukur kekeruhannya. Nah, padatan terendapkan persen volume. Ya. Namun satuan keseluruhan gitu. Di persen volume persentasenya konversinya ke miligram per liter. Begitu ya. Oke, kalau saya tanya 3 jenis padatan, ya, 3 jenis air, 3 jenis padatan. Minggu depan akan saya tanyakan. Ini padatan dalam air. Nah, sehingga ya kalian praktikum, ya, nanti praktikum kalian LI contoh
namanya impol. Jadi disebut sebagai impol. Corong bagaimana caranya? Kalian kan ini ya air ini mengandung padatan. Ya, kalian mengandung padatan terendapkan. Kalian campurkan, kalian masukkan ke corong Inhofe, ya. Corong Inhofe sampai dengan ada tandanya di sini 1 liter. Kali 40 memberikan waktu diputar kiri kanan gitu. Untuk menurunkan padatan tadi benar-benar bisa turun. Menit supaya padatan terekannya bisa mengendap. Kalian ukur, gitu ya. Jadi bacalah, ini kan silinder ada ukuran volumenya sehingga nanti akan ketahuan ya berapa mililiter tahu cara mengukur padatan padatan terendapkan. Nah, bagaimana dengan padatan? Ya, kalau padatan terendapkan dengan sendirinya untuk Naufal ada ya sekian atau turbidity larutan yang melaluinya terabsorpsi. Iya, Sakia open mic dulu. Ukurannya berapa Sakia? 1 sampai 100 mikrometer. Ya, 1 sampai 100 mikrometer. Jadi ini padatan paling ukuran partikelnya atau paling berpadatan ya padatan terendapkan. Kalau paling kecil padatan terlarut. Sehingga kalau kita bicara masalah padatan tersuspensi,
Dia ukurannya kan 1 sampai 100 mikrometer. Ya. Ini yang kalian pakai sebagai acuan. Kalian hafalannya kan gampang tuh. Kalian menghafal satu saja padatan tersuspensi, bisa tahu ukuran padatan terendapkan dan padatan terlarut. Begitu kan ya? Jadi siap-siap open mic gantian yang lain. Pertanyaan saya, kalau padatan tersuspensi itu 1 sampai 100 mikro, ya, mikrometer, padatan terendapkan yang baru saja kita sudah bahas tadi, ukurannya berapa? Dio. Berarti Bu ukurannya lebih dari 100 mikrometer. Ya. Ukuran padatan terendapkan berarti di atas 100 mikrometer. Dio masih open mic. Kalau padatan terlarut berarti ukurannya Itu di bawah 1 mikrometer, Bu. iya. Gitu ya. Thank you, Dio. Jadi untuk seluruh hafalannya satu saja. 1 sampai 100 itu padatan tersuspensi. Berarti padatan terlarut di bawah 1, padatan terendapkan di atas 100 mikrometer. Gitu ya. Nah, di padatan tersuspensi itu gram per liter, tetapi untuk memudahkan gitu kan, bisa menggunakan turbidimeter. Ya. Turbidimeter pasnya kekeruhan bisa dicek ya, langsung dapat kekeruhannya ya dalam satuan NTU biasanya. NTU gitu ya. Karena ini merupakan optik larutan yang menyebabkan cahaya yang melaluinya terabsorpsi ya, jadi menunjukkan kekeruhan itu. Begitu kan ya? Oke. Nah, kalau ini bisa menunjukkan gitu ya. Karena pengukuran padatan tersuspensi itu seperti ini, seperti gambar ini. Ya, kalian perhatikan ini ya. Ya, sambil kalian baca. Dari gambar ini gitu ya. Dari gambar ini siap-siap raise hand. Dari gambar ini kan ini tubiditas dalam angka 200 sampai 10. Berarti mana? Ya, Pak. Ya, tadi Bowo ya. Sorry. Raffi dulu, Raffi. Silakan open mic, Raffi. Yang 250, Ibu. Oke, kalian katakan ya. Kalau temannya ada yang raise hand, saya bilang namanya, yang lain langsung off dulu ya. Ya, 250 tentunya ini kekeruhannya di gambar ini yang paling tinggi. Oke. Berikutnya Intan. Tadi raise hand Intan ya. Intan dulu ya tadi ya? Iya, Bu. Sok Intan. Padatan tersuspensi. Pengukuran kekeruhan dilakukan dengan metode
fotometri dengan cara menentukan persentase cahaya yang diserap atau dihamburkan oleh cairan jika diberikan cahaya dengan intensitas tertentu. Satu Jackson Turbidity Unit atau GTU sama dengan kekeruhan yang dihasilkan oleh 1 mg SiO2 dalam 1 liter air di satuan kekeruhan yang nepri turbidity. Ya, makasih untuk Intan. Kalau yang NTU bawah itu Intan masih open mic. Singkatannya apa? NTU? Turbidity Unit. Ya, jadi ini gitu ya, satuan dipakai. Yang lainnya adalah lagi GTU, Jackson Unit, ini juga bisa. Ya. Namun lebih tertentu, jadi kalian di lab nanti gitu ya. Untuk GTU ini 1 liter air distilasi. Jadi perbandingannya ini kalau GTU. Kalau ini pH pengukuran pH, jadi kekeruhan tinggal masukkan turbidity peralatannya. Ini belum ya? Pakai belum sampai sana. Oke, kalau belum berarti semester depan ya, tahun depan ya. Ya, tahun depan karena labnya itu masuk ke lab pengolahan air dan air limbah industri gitu ya. Nanti kalian pakai itu, tapi persis seperti kalau pH kan kalian sudah biasa pakai itu ya di kimia dasar gitu ya. Pakai pro pH seperti itu saja ya. Itulah padatan tersuspensi. Berini tolong bacakan. Ini ya. Tiffany silahkan. Baik, Ibu. Contoh sampel uji yang telah homogen disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang. Residu yang tertahan pada saringan dikeringkan sampai mencapai berat konstan pada suhu Celsius 1 derajat. Kenalkan berat saringan mewakili padan SS. Selanjutnya, Wattman grade 934 AH dengan ukuran pori atau particle tension 1,5 mikrometer untuk standar for TSS in water analysis. Iya, Tiffany. Untuk mengukur TSS gitu ya, kalau tadi kita akan bahas pakai turbidimeter ya. Kalau mau pakai ini gravimeter gitu ya. Suhunya berapa? Tadi Tiffany? Suhunya itu 104 derajat Celcius. 104 plus satu bisa 105, bisa 100. Keringkan pada suhu itu kemudian disaring. Nah, disaringnya pakai Tiffany? Wattman grade 934. Oke, ya. Pakai kertas Wattman. Kalian biasa juga ya menggunakan kertas ini ya untuk penyaringan. Rasanya sih kalian kalau gambar yang di bawah ini pakai penyaringan vakum. Ya,
Jadi kertas saringnya itu diletakkan di sini, sampelnya kalian tuang, nanti kan dia menetes, supaya mempercepat pemisahan airnya kan dipakai vakum ya. Jadi sampelnya kemudian di lab. Pernah, Bu. Pernah ya, oke. Jadi nanti kalian mengukur padatan tersuspensi, ya bisa juga dengan cara seperti ini. Ya, setelah dapat padatannya, dia kan ada di kertas saring tuh padatannya. Nah, inilah yang kemudian kalian oven, ya, di oven pada suhu 104 plus minus 1 derajat Celcius. Ya, sehingga nanti ketahuan berapa miligram per liter. Gitu ya. Untuk padatan tersuspensi. Ya. Berikutnya padatan terlarut. Siapa tadi yang angkat tangan duluan? Yurdika, benar? Sok Yurdika. Ya, Kemudian Risa. Tolong yang lainnya angkat dulu. Coba saya juga off dulu. Padatan terlarut total dissolved solid. Dalam air alami biasanya banyak terkandung garam-garam sodium yang merupakan padatan terlarut seperti NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NaOH, Na2SO4, dan NaNO3. Daya hantar listrik adalah kemampuan larutan menghantarkan listrik. Dalam mol per cm atau mikrosiemens per cm atau mikromos per cm sama dengan mikrosiemens per cm. Kemampuan karena kehadiran senyawa terlarut yang terdesosiasi menjadi kation dan anion. Iya, oke, Yurdika open mic dulu. Total padatan terlarut gitu ya. Ini tuh karena senyawa terlarut itu terdisosiasi menjadi kation dan anion gitu ya Yurdika ya. Sehingga contohnya tuh garam-garam apa saja? Contohnya garam-garam seperti NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NaOH, Na2SO4, dan NaNO3. Iya, ya. Jadi garam-garam Na ini ya. Natrium klorida, natrium karbonat, natrium bikarbonat, natrium hidroksida, sulfat dan nitrat, semuanya ini masuk padatan terlarut. Ya, garam-garam Na ini. Nah, pengukurannya seperti tadi ya, bisa pakai 1 mikrosiemens per centimeter. Kalau ini juga tinggal celup nanti tahu ya. Ya. Seberapa sih DHL-nya, karena nanti DHL itu kan mengukur seberapa larutan tersebut terdisosiasi menjadi kation dan anionnya itu loh ya, sehingga bisa pakai DHL, bisa juga pakai miligram per liter gitu ya. Oke? Jadi itulah padatan terlarut ya.
Di belakangnya tadi ada si Rizal ya. Betul ya, Rizal. Gantian Rizal yang open mic di sini. Oh iya Bu, siap. Satuan yang menyatakan konsentrasi padatan terlarut biasanya miligram per liter TDS atau mikromos per sentimeter atau mikrosimen per sentimeter. TDS air destilasi yang berkeseimbangan dengan gas karbon dioksida di atmosfer mempunyai nilai konduktivitas atau daya hantar listrik sekitar 70 kali 10 pangkat 6 mikromo per meter. Ya, oke. Sama tabelnya, Bu? Nggak usah, sudah tabelnya saya gitu ya. Jadi ini kan bisa juga pakai DHL kan ya. Jadi Rizal, untuk ini air distilasi yang berkeseimbangan dengan gas CO2 di atmosfer berapa sih besarannya? (70 dikali 10 pangkat 6 mikromos per meter). Iya. Ya, tadi kan mikromos per sentimeter itu kan sama dengan mikrosimen per sentimeter, gitu kan ya. Jadi itu yang menyatakan padatan terlarut. Ya, satuannya bisa juga miligram per liter. Oke. Sehingga kalian perhatikan nih tabelnya nih. Ya, tabelnya diperhatikan. Ada TDS dalam miligram per liter atau ppm lah ya. Ini konduktivitasnya dalam mikrosimen per sentimeter. Ini yang sebelah kanan sendiri densitas relatifnya. Ya, densitas relatif. Kalau TDS-nya 0, konduktivitasnya kan 0 ya, tidak ada senyawa yang terdisosiasi menjadi kation anion kan, jadi 0. Nah, densitasnya kan 1 ya, si air ini tanpa adanya padatan terlarut ya. Oke, sekarang siap-siap buka mic. Semakin tinggi TDS, bagaimana dengan konduktivitas ataupun relatif densitas. Nah, konduktivitas sajalah ya, karena kita kan bicara masalah DHL nih, ya, conductivity. Hardi, silakan. Makin naik juga Bu, karena 2 kali lipatnya. Ya, polanya tuh 2 kali lipatnya, itu ya. Jadi, sorry saya bersin dulu. Nggak bisa malah. Ya, tadi seperti Hardi katakan, semakin tinggi TDS, ya, konduktivitasnya juga semakin tinggi. Tapi ada polanya gitu ya. Ya, ada polanya. Untuk 1000 ppm TDS, konduktivitasnya itu 2 kali lipat, 2000 jadinya kan. Nah, sehingga kalau TDS-nya 4000, berarti konduktivitasnya 8000. Sehingga industri itu biasanya pakai konduktivitas ini, ya, masukkan. Sehingga tahu TDS-nya berapa ppm. Begitu kan ya. Kalau relatif density-nya itu, ini mengikuti saja, ya, tentu semakin besar itu relatif density-nya. Ya. Oke. Sehingga kita sudah belajar masalah padatan. Ya. Ada 3 jenis padatan. Padatan, kalau dari sini ya, yang ukurannya paling rendah dulu,
padatan terlarut, padatan tersuspensi, kemudian padatan terendapkan. Kita bicara dari partikel yang lebih tinggi dulu tadi ya, dari padatan terendapkan, padatan tersuspensi, dan padatan terlarut. Begitu ya, padatan sudah kita bahas ya. Nah, ada juga ini dengan banyaknya TDS gitu, seberapa banyak TDS per liter, ada pengklasifikasian ya, air ya. Ada yang disebut dengan air tawar, fresh water gitu ya. Ada yang disebut brackish water. Ini di Indonesia kan nggak ada ya. Brackish water ini ukurannya gitu ya. Miligram per liter TDS-nya itu antara 1.000 sampai 10.000. Ya. Jadi kalau kalian bilang air tawar gitu ya. Kalau kalian bilang air tawar berarti kurang dari 1.000 mg per liter TDS-nya. Gitu ya. Nah, kalau kalian bilang air asin gitu ya. Ini ada dua, ya disebut saline water dengan brine. Ya. Untuk saline water 10.000 sampai 30.000 TDS-nya. Gitu ya. Sehingga yang disebut dengan brine water more than 30.000 mg per liter TDS. Begitu ya. Ini nggak perlu kalian hafalkan lah ya, tetapi sebagai pengetahuan tambahan yang disebut air tawar itu apa sih? TDS-nya kurang dari 1.000 ppm. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke kesadaran. Coba ini kalian perhatikan dulu gambarnya, perlu dicermati gitu ya. Perlu kalian cermati dulu. Oke, sudah dicermati ya. Saya perlu memanggil Helmi. Helmi masih oke? Khawatirnya di sana kamu golek-golek akhirnya tertidur. Helmi? Oke, sip ya. Yang lainnya juga jangan tidur. Ini kenapa? Oh iya, 32 dengan saya ya. On off kadang ya. Kamu masih pakai 2 device, Helmi? Satu ya. Iya, berarti 32 dengan saya. Hah? Ada satu orang yang lain ya. Si apa masuk itu? Siapa teman kalian yang saya pesankan untuk kalian tuh 31? 30 Bu keseluruhan. Berarti ada double device satu lagi ya? Nggak apa-apa sih, cuman maksud saya ini. Dika 2 device ya? Enggak Bu, 1.
Bu, Ya, ibu kan lagi presentasi, jadi presentasinya kehitung 1, Bu. oh, presentasi kehitung 1 ya. Oke, oke. Iya, benar Bu, benar. Iya, oke ya. Kalian sudah perhatikan ini kan ya. Kita melangkah ke kesadahan, hardness ya, kesadahan atau hardness. Ini pun rasanya kalau kimia fisika kalian melakukan praktikum harusnya sudah ya hardness itu. Tapi sangat tergantung sih ya kalian masuk angkatan pandemi sih ya. Oke, semoga tidak masalah ya. Jadi yang disebut hardness itu menyatakan konsentrasi kation metal multivalen, ya, kation logam multivalen dalam larutan. Contohnya multivalen ya, Ca2+, Mg2+. Ya, itu yang mendominasi kesadahan, ya. Ada juga Fe2+, bahkan yang ini kan single ya, berarti valensinya kan 1 Na+, gitu ya. Jadi kalau nanti saya tanyakan, yang mendominasi kesadahan adalah Ca2+ dan Mg2+. Ada juga Fe2+ ataupun Na+, gitu kan ya. Jadi sekarang kalau melihat gambar sebelah kiri dulu gitu ya. Ya. Ini ada CO2, ada H2O, ya ini reaksinya reversibel dan tidak begitu saja terjadi. Ya, pada kondisi 1 ada CO2 dari atmosfer, ada juga H2O. Itu kan bisa terbentuk ya, asam karbonat. Gitu kan ya? Ada terbentuk asam karbonat, H2CO3. Nah, H2CO3 itu pada pH rendah, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi H2CO3 ya pada pH rendah dia bisa menjadi bikarbonat. Pada pH rendah itu ya, low pH, acidic situation, acidic condition, dia bisa jadi H2CO3 negatif 1. Tetapi pada saat dia pH-nya alkalin, high pH, ya, pH alkalin, pH basa, dia bisa terurai bikarbonat jadi karbonat. Ya. Jadi inilah nanti karbonat ini ya, ion karbonat CO32 negatif, jika ada kation Ca2+, dia nanti mengikat. Ya. Diikatlah menjadi CaCO3. Ya. CaCO3 inilah yang disebut dengan kerak. Ya. Kalsium karbonat, ya, kerak scale. Ya, jadi yang disebut kesadahan itu konsentrasi kation multivalen, ya, yang nanti dia mengikat CO32 negatif.
Ini endapan gitu ya, CaCO3. MgCO3, Fe2CO3 atau Na2CO3. Semuanya ini nanti mengendap. Oke. Jadi kalau kita mengukur kesadahan ya, berarti kita mengukur konsentrasi Ca2+, Mg2+, ada juga Fe2+ dan Na+. Begitu ya pemahamannya yang disebut dengan kesadahan. Nah, kalau bentuk bikarbonat berarti kan dia belum jadi kesadahan bikarbonat ya. Sehingga nanti untuk menghindarinya gitu ya. Untuk menghindarinya ya jangan sampai terbentuk CO3 2 negatif ya. Karena dalam air itu kemungkinan ada kation Ca+ dan Mg2+. Begitu ya, bisa dipahami untuk hardness kesadahan. Berikutnya, gantian yang membacakan sampai dengan 3 poin aja. Silahkan siapa? Nah, Naufal sudah ya, Rafael ya gantian ya. Rafael silahkan. Ya Bu. Kesadahan atau hardness dapat bereaksi dengan anion dan timbul presipitasi padatan. Biasanya dinyatakan dalam miligram per liter sebagai CaCO3. Kesadahan dikenal dua macam, yaitu kesadahan karbonat dan non-karbonat. Segitu, Bu. Oke, sorry. Saya ngomong sendiri. Saya menghindari apa namanya? Menghindari gemak ya. Malah saya off mic. Rafael? Masih on mic, Ya, Bu. Rafael? Kesadahan memang ada dua macam, tetapi satuannya satuan apa? Satuan Miligram per kesadahan. liter. Miligram per liter. Bu. Sebagai CaCO3. Jadi nanti kalau kalian menghitung kesadahan itu ukurannya miligram per liter memang, tapi sebagai CaCO3. Inilah nanti yang kita pakai untuk konversi satuan. Begitu ya. Sehingga sekarang dua macam kesadahan, tadi di belakang Rafael ada yang lain kah? Atau silahkan selanjutnya ini. Stefani. Baik Bu, jadi kesadahan karbonat, kesadahan itu dikenal sebagai dua macam, yaitu kesadahan karbonat sama non-karbonat. Kalau yang karbonat itu bersifat sementara karena akan terendapkan jika mengalami pemanasan. Contohnya Ca bikarbonat, yaitu Ca HCO3 2 kali dan magnesium bikarbonat. Untuk reaksinya sendiri itu kalsium Ca HCO3 2 kali menjadi CaCO3 plus CO2 plus H2O. Untuk yang non-karbonatnya, kesadahan tetap tidak hilang atau mengendap jika dipanaskan. Contohnya Ca atau Mg sulfat, klorida, dan nitrat. Oke, ya. Stefani on mic dulu ya. Dua macam kesadahan. Ya. Dua macam kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara contohnya adalah Ca sama Mg. Ca bikarbonat. Nah, ya. Bikarbonat ya, CaMg bikarbonat untuk kesadahan sementara, sedangkan kesadahan tetap ada di Ca atau Mg sulfat, klorida sama nitrat. Ya, itu juga kalian hafalkan gitu ya. Kalian hafalkan. Karena kesadahan tetap
itu tuh tidak hilang atau tidak mengendap jika dipanaskan gitu ya. Jadi kesadahan tetap atau non karbonat hardness gitu ya. Non karbonat hardness, kesadahan tetap tidak hilang jika dipanaskan. Yang hilang atau mengendap itu adalah kesadahan sementara atau yang disebut dengan karbonat hardness gitu ya. Karbonat hardness. Contohnya Ca dan Mg yang bikarbonat ya. Jadi kalau diagramnya tadi bikarbonat kan ada di tengah gitu ya. Oke, diingat ya, ada karbonat hardness dan non karbonat hardness. Gitu kan ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini diagramnya yang tadi saya bilang ya. Ada karbonat hardness, ada non hardness. Ya. Jadi kesadahan itu ada kesadahan sementara, kesadahan tetap. Ya, ini ya. Kesadahan tetap ini untuk menghafal. Ya, lebih baik bahkan memahami. Dua macam kesadahan. Gitu kan ya. Tadi dan kesadahan cara CH ya. Contoh CH-nya dan magnesnya CaCH, MgCH itu maksudnya kalsium karbonat hardness dan magnesium karbonat hardness. Nah, kalau kesadahan tetap non karbonat hardness itu dibagi dua juga. Ya, tetapi dia Ca dan Mg yang mengandung klorida sulfat nitrat. Gitu ya. Klorida sulfat nitrat. CaNCH dan MgNCH. Oke, siap-siap raise hand. Ya. Untuk karbonat ya. Untuk kesadahan non karbonat maupun karbonat gitu ya, ya sudah saya ini supaya kalian nggak bingung. Untuk kesadahan karbonat maupun non karbonat, kok kita bahasnya hanya Ca dan Mg ya? Kira-kira apa yang mengapa kok kita bahas CaMg saja? Ada yang bisa kira-kira ya? Sorry, siapa? Stefani tadi sudah ya, Mustika. Mustika, silakan. Karena Bu, karena Ca dan Mg itu logam multivalen yang mendominasi dalam larutan. Oke, betul, Mustika ya. Tadi dikatakan bahwa yang dominan itu Ca2+ dan Mg2+. Ya, jadi yang disebut karbonat hardness ya Ca bikarbonat. Yang disebut non karbonat hardness CaMg dari klorida sulfat nitrat. Itu ya. Sehingga yang ingin saya tekankan ini hati-hati, kalian bisa apa istilahnya? Bisa salah persepsi. Yang disebut kalsium karbonat hardness dan magnesium karbonat hardness itu bukan CaCO3 loh ya, tetapi apa? Bukan CaCO3, tetapi yang bukan karbonat, tetapi ini apa? HCO3 2- itu apa? Namanya apa? Anion? Sorry, siapa tadi yang angkat tangan?
Helmi sempat lihat siapa temannya angkat tangan? Oke, saya buka kembali. Hati-hati yang disebut karbonat hardness itu tuh bukan CaCO3-nya loh ya, tetapi Ca bikarbonat. Ya, tetapi Ca bikarbonat. Ya. Jadi, kalau saya bilang karbonat hardness, isinya bukan karbonat, bukan anion karbonat, tetapi anion apa? HCO3 2 negatif. Anion apa itu namanya? Bikarbonat. Iya. Bikarbonat ya, Dika dan Helmi. Ini ya, jadi kalian ingat ya. Yang disebut karbonat hardness itu bikarbonat yang diikat oleh Ca2+ dan Mg2+. Nah, kalau dia mengikat klorida sulfat nitrat disebut dengan non-karbonat hardness. Ini saya ulang-ulangi loh ya, sehingga harusnya kalian sudah di luar kepala nantinya, gitu ya. Ini pun jadi kuis juga nyaman nih, gitu ya. Oke, berikutnya. Ya, silahkan bantu Ibu. Ini siapa sekarang klasifikasi air sada? Gantian yang belum pernah ya, siapa ya? Deliana. Deliana silahkan. Ya Ibu. Jadi klasifikasi air sada itu ada air lunak, di mana dia itu kurang dari 60 mg per liter CaCO3, lalu air sada sedang itu 61 sampai 120 mg per liter, lalu air sada ada 121 sampai 180 mg per liter, lalu air sangat sada itu lebih dari 180 mg per liter. Nah, menurut standar WHO, kesadahan maksimum untuk air minum adalah 500 mg per liter sebagai CaCO3. Dan demikian juga menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 416/90. Iya, Deliana open mic dulu Deliana. Ya, kalau menurut WHO 500 mg per liter itu masuk air apa ya? Tinggi ya. Air sangat sada, Bu. Air sangat sada. Jadi air minum kita tuh air mineral loh ya. Jadi hati-hati kalian kalau ada promosi mineralnya harus nggak ada. Justru air minum itu kita harus ada mineralnya, gitu kan ya? Ya. Jadi standar WHO itu menetapkan maksimum sih ya. Maksimum 500 mg per liter sebagai, ini saya ingatkan kembali, sebagai CaCO3. Ya, ini kalau kalian mau menghafalkan gitu ya, yang ini saja, yang air sada lah ya. Yang air sada itu antara 121 sampai 180. Nah, biasanya kan di atas itu ya, air sangat sada gitu ya. Ini saja, kalau masuk ke air sada nanti ada pertanyaan, masukkah ke air sada? Ya, ini saja yang kalian hafalkan. 121 sampai 180. Oke? Kita sudah bicara masalah hardness, ya, kesadahan. Oke? Cukup banyak yang kita bahas mengenai air sada. Nah, sehingga tabel berikutnya kalian perhatikan di sini, ya. Ini satuan kesadahan itu dipakai sebagai derajat gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa yang paling kanan dulu sudah ya. Paling kanan dulu tadi dikatakan bahwa ukuran atau satuan kesadahan itu ppm
CaCO3. Ya, miligram per liter sebagai CaCO3. Nah, tetapi kalau mengukur dengan derajat itu ya, ada derajat Perancis, derajat Jerman, derajat Inggris, derajat USA. Ya. Itu mereka punya ukuran itu yang nanti bisa dikonversikan ke ppm CaCO3. Jadi kalau derajat Perancis 1 ya, 1 derajat Perancis, France ya, itu sama dengan 10 ppm CaCO3. Ini konversinya, tinggal kalian apa ya. Sehingga untuk derajat Jerman, 1 Jerman itu besarannya 17, kalau derajat Inggris 14,3, 1 derajat USA ya. Jadi ini artinya bahwa kalau kalian menggunakan pengukuran pakai derajat-derajat ini ada tabel konversinya. Ya. Jadi ini saya bilang contohnya 1 derajat Jerman ya sama dengan 17,85 ppm sebagai CaCO3. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Sekarang gantian kandungan besi ya. Kalau tadi tentang kesadahan, tentang padatan, sekarang besi secara khusus juga dibicarakan ya. Dibicarakan. Siapa yang belum pernah bantu Ibu baca ya? Iva. Iva, silakan. Iva, kandungan besi. Fe merupakan salah satu zat yang selalu kandungan Fe dalam air bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1, di dalam kandungan Fe sebesar terlarut dalam air tanah. 2, Fe terdapat dalam batuan dan Iva, Iva, untuk Fe gitu ya, kan ada 2 hal yang menyebabkan Fe itu ya. Nah, kita punya kandungan Fe besarnya berapa, Iva? Ya, khususnya air tanah. Ya, air tanah itu ya, ada Fe-nya karena kerak bumi kita itu 5%-nya Fe. Ya. Jadi Fe itu biasanya ada di dalam jenis air tanah. Ya, karena kan Fe dalam batuan dan tanah kemudian terserap ke dalam air. Nah, kalian perhatikan ini gambar di bawahnya. Ya, ini contoh-contoh air yang mengandung Fe terlalu tinggi gitu ya. Ini bak mandinya, bathtubnya itu jadi apa ya, kuning semua ya. Ini bukan karena besi yang biasanya stainless steel ya, tetapi karena airnya memang mengandungnya, showernya penuh dengan besi ini ya. Ya. Begitu juga kalau dilihat nih. Ini seperti kerak, tetapi ini ya yang gambar paling kanan, ini kan pipa ya, ini kan sambungan ya, elbow di pipa itu campuran antara kerak dan besi. Bisa tebal sekali ini lubangnya hampir ya. Mengapa nanti air tanah itu gitu ya, diperhatikan. Saya khawatir kalian sudah ngantuk juga. Perhatikan, air tanah itu mengandung besi. Sehingga nanti industri tekstil
Industri tekstil itu menghindari pasar nanti bercak-bercak di kain itu ada besinya, ada bercak-bercak besi itu. Ya, oke, mengapa ini dibahas secara khusus? Ya. Berikutnya, kalau tadi ada kesadahan, ada karbonat hardness, non karbonat hardness, begitu juga besi. Ya, kandungan ada itu ya. Iron itu ada 3 bentuk dasar. Ya, ada terlarut, ada partikulat, ada koloid. Ya, koloidal. Ini yang gitu ya, Fe2+ atau dia bentuknya bentuk terlengkap. Ya bentuknya cara masukkan ditambahkan Mn karena Fe dan Mn itu juga perlu dicermati di industri tekstil yang mereka dari itu. Bentuknya tarut itu FeMn2+. Kalau dia partikulat plus ya, ini yang bentuknya. Tetapi kalau dia kolat sulit untuk mengendap, sangat sulit dilakukan filtrasi penyaringan. Karena memang dia koloid, jadi dia sangat kecil ukuran partikel. Nah, selain 3 hal ini yang kalian perlu, yang disebut dengan organic iron, atau justru iron bakteria, ada juga yang disebut red water iron, ya, yang very hidroksida, itu disebut red water iron. Tapi kalau FeHCO3 2 kali, ya, ini kan very red water. Kalau yang ferro bikarbonat itu disebut clear water. Ya. Oke, siap-siap angkat tangan. Yang nomor 4 ini clear water iron atau ferro bikarbonat. Dia bentuknya terlarutkah, partikulatkah, koloid? Red water iron. Ferro. Bentuknya terlarutkah, partikulat, atau koloid? Siapa bisa menjawab? Ya, Dika. Partikular, Bu. Nah, Dissolved ya kalau salah lihat, berarti dissolved itu terlarut. Nah, Dika hampir. Ya, clear water iron atau ferro bikarbonat. Nah, ini kan ferro ya. Jadi bentuknya terlarut. Oke? Ya, thank you Dika. Terakhir nih, ya terakhir tentang oksigen terlarut. Kalau tadi kita bicara masalah padatan, kesadahan, gitu ya. Kemudian besi, sekarang oksigen terlarut. Ya, kalian perhatikan di sini, ya. Perhatikan, ini sisa-sisa sisa-sisa tenaga kalian. Tapi saya masih punya 8 menit nih sebetulnya ya. Oke. Oksigen terlarut. Kalian perhatikan di sini. Perhatikan dulu. Ya. Tabel ini
Kan di sini ada suhu dalam derajat Celcius. Ini kan semakin tinggi suhunya. Kemudian ada konsentrasi klorida, contohnya misalkan ya, dalam miligram per liter. Ini ke kanan, ini 0, ini 5.000, ini 10.000. Perhatikan ya. Pertanyaan saya. Siap-siap raise hand. Semakin tinggi suhu, bagaimana dengan oksigen terlarut? Semakin tinggi suhu, bagaimana dengan oksigen terlarutnya? Ini kan tabelnya untuk oksigen terlarut ya. Ya. Masih terjagakah kalian? Tidak ada yang menjawab saya. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi temperatur, bagaimana oksigen terlarutnya? Semakin kecil, Bu. Semakin kecil, Alicia. Ya, thank you, Alicia. Semakin kecil, ya, oksigen terlarut, semakin kecil. Contohnya beginilah, misalkan kalian udara ini gerah, gitu ya. Kalian ada di lantai 3 atau lantai berapa, Alicia? Kamu di rumah atau di kampus, Alicia? Di kos, Ibu. Di kos. Misalkan semakin panas gitu kan semakin gerah ya, Alicia ya. Berarti artinya kandungan oksigen terlarut semakin rendah, Bu. Iya, semakin rendah ini ya. Semakin tinggi suhu itu kan semakin gerah ya, semakin tidak nyaman karena memang oksigen terlarutnya ini kan 0 kan konsentrasinya. 0 ya. Semakin rendah ya, oksigen terlarut semakin rendah. Pertanyaan berikutnya, siap-siap ya. Kalau kita bicara masalah oksigen terlarut begitu, semakin tinggi konsentrasi kloridanya ya. Contohnya konsentrasi klorida kan tadi masuk ke, kalau garam-garam Na gitu kan masuk dissolved solid ya, termasuk padatan terlarut kan. Semakin tinggi konsentrasi klorida, semakin rendah atau semakin tinggi oksigen terlarutnya? Semakin rendah, Bu. Iya, Raffi, semakin rendah. Ya, semakin rendah. Nih ya. Contohnya inilah ya, mengapa ditulis merah? Ini kan rata-rata suhu. Ya, rata-rata suhu di Bandung lah ya katakan. Atau Bandung udah panas ya. Rata-rata suhu 25 ini. Kalau tidak ada konsentrasi klorida itu 8,38. Tetapi begitu ada 5.000 dia jadi 7,96. Ada 10.000 konsentrasi kloridanya, 10.000 miligram per liter gitu ya. Sudah turun jadi 7,56. Begitu kan ya? Ini bahasan tentang oksigen terlarut. Nah, sekarang the last one, paling akhir. Ya. Ini, perhatikan. Ini konsentrasi terakhir lah kalian ya. Masih ada mata kuliah yang lain setelah saya kah? Kalau buat jadwal. Ya. Kalian perhatikan ini. Nah, habis ini kalian boleh pulang. Yang sudah di kosan ya, perhatikan ini.
kita bicara masalah oksigen terlarut, ini ada suhu, tadi kan kita bilang sudah ya, semakin tinggi suhu, semakin rendah oksigen terlarutnya. Tetapi kurva ini menggabungkan antara suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan. Cuman saya ingin juga membuat fokus kalian gitu ya. Ini kan ada dua absis, X dan Y. Y-nya kan ada dua macam nih. Ya, dua macam ukuran satuan. Yang dalam ini dalam sentimeter kubik gitu ya. cc per liter dari air ya. Oksigen cc per liter dari air itu pakai yang di dalam ya, Y1. Yang Y2 itu oksigen dalam ppm. Ya. Oke, jadi agak berbeda ya. Ya, sehingga ini juga dalam derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Ya. Ini berdasarkan penelitian orang sehingga pada saat tekanan gitu ya. Ini ada tekanan vakum ya, ada tekanan 0 PSI, 5 dan 10 ya. 10 PSI, kalian perhatikan semakin tinggi suhu gitu kan ya. Kan semakin rendah itu. Begitu juga untuk tekanan ini gitu ya. Oke, sampai di sini yang bisa saya berikan ke kalian untuk kuliah hari ini. Oke, sehingga kita sudah belajar apa saja ya? Siapa mau merangkum? Selain Dika, ada di belakangnya tadi enggak? Oke, ya sudah Dika saja. Silakan Dika. Dika saya cek. Oke. Baik Ibu, sebelumnya izin merangkum ya. Jadi pembahasan kali ini itu ada tentang karakteristik air, di mana udah ngebahas padatan, kesadaran, serta oksigen terlarut. Yang pertama ada padatan dalam air, itu ada 3 jenis ya Bu ya. Ada padatan terlarut, padatan tersuspensi, dan juga padatan terendapkan. Dengan ukuran partikel yang terkecil itu dimulai dari padatan terlarut, tersuspensi, dan terendapkan. Lalu satuan keseluruhan yang menghubungkan yaitu dalam mg per L atau ppm. Serta padatan terendapkan dapat mengendap sendiri dan dapat diukur padatannya dengan corong Imhoff. Lalu ada padatan tersuspensi dengan ukuran diameter 1 sampai 100 mikrometer. Dengan catatan berarti buat terlarutnya itu di bawah 1 mikrometer dan terendapkan di atas 100 mm. Mikro. Lalu, mikrometer. Lalu untuk pengukuran kekeruhan itu atau turbidity itu dilakukan dengan metode fotometri, di mana persentase cahaya yang diserap atau dihamburkan akan dilihat ya Bu ya, jika diberikan cahaya dengan intensitas yang tertentu dengan satuan NTU atau Nephelometry Turbidity Unit. Lalu selanjutnya yang terakhir ada padatan terlarut yang dalam air alami itu biasanya mengandung garam-garam sodium seperti NaCl, natrium karbon, Na2CO3, NaOH dan lain-lain. Lalu semakin tinggi konsentrasi TDS, semakin tinggi juga konduktivitas larutannya. Dan selanjutnya ada kesadaran. Kesadaran itu hardness ya, secara pengertian itu oke baik, maaf ulangi Bu, kalau kesadaran itu biasanya diukur konsentrasinya melalui kation metal multivalen dalam larutan.
seperti Ca2+, dan Mg2+, yang dapat bereaksi juga dengan anion dan presipitasi padatan. Lalu bisa dinyatakan dalam ppm sebagai kalsium karbonat. Kesadahan ada dua macam. Yang pertama ada kesadahan karbonat dan kesadahan non-karbonat. Kesadahan karbonat itu disebut juga sebagai kesadahan sementara yang dapat hilang ataupun dapat mengendap apabila larutannya dipanaskan. Ada dua macam untuk kesadahan karbonat, yaitu kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Lalu jenis yang kedua itu kesadahan non-karbonat atau kesadahan tetap yang tidak akan hilang atau mengendap apabila dipanaskan. Contohnya ada kalsium non-karbonat sama magnesium non-karbonat. Lalu kenapa hanya kalsium dan magnesium saja? Karena sudah dibahas juga sebagai kation metal yang dominan di dalam kesadahan. Lalu yang terakhir, selanjutnya ada klasifikasi air sadah dengan kesadahan minimum untuk air minum adalah 500 mg per liter sebagai kalsium karbonat yang masuk dalam kategori air sangat sadah. Selanjutnya ada kandungan besi. Besi adalah salah satu zat yang selalu terdapat di dalam air karena dua hal, yaitu terdapat dalam kerak bumi sebanyak gas sebesar 5% dan akan terlarut yang akan terlarut muncul dalam air tanah. Lalu yang kedua, besi terdapat dalam batuan tanah yang kemudian terserap oleh air tanah. Dan yang terakhir ada kelarutan oksigen, yang mana semakin tinggi suhu ataupun semakin tinggi konsentrasi, maka semakin rendah kelarutan oksigennya atau oksigen terlarutnya. Seperti itu mungkin buat hari. Iya, oke, thank you Dika, lengkap ya, lengkap sudah dirangkum. Jadi kita sudah belajar tentang karakteristik air, ya. Sehingga berikutnya untuk minggu depan kalian bisa pelajari sekali lagi dan materi berikutnya bisa juga diakses ke e-learning gitu ya, Helmi ya. Oke, dengan demikian berakhir ya sudah pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan juga yang sudah dirangkum oleh Dika memberikan manfaat buat pemahaman bersama. Oke, begitu ya. Ibu mohon pamit. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Sampai bertemu lagi minggu depan untuk mata kuliah ini, gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Salam sehat, tetap jaga prokes ya, walaupun kalian di kos ataupun di mana juga tetap jaga prokes itu. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ayo bangun teman-teman, bangun.